Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 1E sebagai pelaksana dari kegiatan pengabdian yang mengusung tema mengajar materi keagamaan dengan judul Teladan Nabi dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kami beranggotakan 4 orang, di antaranya 1. Najla Gaisa Fahrizal dengan NIM 2510474. 2. Putri Siti Fatimah dengan NIM 2510033. 3. Rahma Faujia Sujiawadi dengan NIM 2510020. Dan terakhir Rizky Fitria Rahayu dengan NIM 2511089. Pada video ini, kami mendokumentasikan berbagai kegiatan belajar mengajar yang telah kami lakukan di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Auladus Sholihin. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu peserta didik kelas 2 sampai dengan 5 sekolah dasar dengan jumlah peserta yaitu 17 orang. Itu terbawa arus sampai ke istana Fir'aun. Akhirnya istri Fir'aun sangat sayang kepada bayi itu dan meminta Fir'aun untuk merawatnya. Terus adik-adik juga jangan kayak mudah nyerah kalau misalnya gagal, misalnya adik-adik ikut lomba atau apa. Nah, adik-adik bisa menerapkan dari kisah Nabi Musa ini. Segitu aja cerita atau dongeng yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini berlokasikan di TPA Auladus Sholihin, Jalan Pagar Betis, RT 01 RW 03, Cipamengpek, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaannya tanggal 9 Desember tahun 2025 pukul 14.00 sampai 15.30 WIB. Kegiatan inti yang kami lakukan adalah memberikan materi dengan metode pembelajaran ceramah di mana kami menjelaskan mengenai 4 kisah Nabi yang luar biasa, di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Yunus, dan Nabi Musa. Dari keempat cerita ini, kita bisa mengimplementasikan berbagai nilai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang ke-6 tersebut. Walaupun banyak yang tidak mau mendengarkan, Nabi Ibrahim tetap sabar dan tidak pernah membalas dengan kejahatan. Nah, di suatu hari Nabi Ibrahim mendapat ujian terbesar dari Allah karena ketaatannya itu. Pada bagian ini, kami menceritakan kisah mengenai Nabi Ibrahim. Dirinya tahan dibakar oleh api karena Allah melindunginya dan senantiasa menjaga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selalu berdoa dan meminta tolong atas segala kesusahan ataupun ketika dirinya merasa terdesak, dan Allah pasti akan selalu menjaganya. Kisah Nabi Yunus. Sebelumnya tahu nggak kisah Nabi Yunus apa? Tahu? Apa tuh? Kali ini kami menceritakan mengenai kisah Nabi Yunus yang terjebak di dalam perut ikan paus. Cerita bahwasanya Nabi Yunus itu ditelan oleh paus yang besar gitu ya. Terus ketika di dalam perut ikan paus itu, dia tuh meminta doa sama Allah, guys.
Ketika pematerian selesai, kami meminta peserta didik untuk membacakan surat pendek seperti Al-Fil atau surat An-Nas. Coba, ada yang tahu nggak surat Al-Fil? Yang tahu ke depan. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل آمالنا منها ارتوى جيل Wah, ternyata anak-anak ini sudah bisa ya membaca surat pendek An-Nas. Buktinya mereka sangat bersemangat ketika membacakannya. Di TPA Auladus Sholihin ini, anak-anak akan diajarkan untuk mengenal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mencintai Al-Quran. Materi yang diberikan juga akan menjadi bekal bagi kehidupan mereka. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي أو كيف السبيل